Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi di channel 9PM. Kali ini aku akan membahas alur sebuah film bergenre drama religi berjudul The Grand Voyage yang rilis pada tahun 2004. Film yang berasal dari Perancis ini menceritakan tentang perjalanan seorang ayah dengan anaknya menuju Mekah melalui jalur darat. Reda yang diperankan oleh Nicolas Cazale adalah seorang remaja Prancis Maroko yang akan mengikuti ujian di Baccalaureate. Ayahnya yang diperankan oleh Mohamed Maj adalah seorang muslim yang taat. Ayah Reda memintanya untuk menemaninya pergi ke Mekah. Sebenarnya Reda terpaksa mematuhinya. Akan tetapi sang ayah pun memaksa agar mereka berdua tetap pergi ke Mekah dengan menggunakan mobil. Nah, penasaran bagaimana kisahnya? Yuk kita simak alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan Reda yang merupakan seorang pelajar. Ia diminta oleh ayahnya untuk menemaninya pergi ke Mekah dengan mengendarai mobil. Pada awalnya yang diminta menemani adalah kakaknya. Akan tetapi kakaknya baru saja terkena tilang polisi dan SIM-nya dicabut. Dan itu membuat sang ayah tak ada pilihan lain selain Reda yang harus menjadi supirnya. Reda pun sontak kaget dan menolaknya karena besok dia ada ujian terakhir. Akan tetapi ayah pun memaksa, dan itu membuatnya menjadi semakin bimbang. Tetapi pada akhirnya dengan berat hati ia memutuskan untuk menemani ayahnya pergi ke Mekah dan rela menggadaikan studinya demi ayahnya. Keesokan harinya mereka pun bersiap. Di situ diperlihatkan sang kakak memberi nasihat kepada Reda. Sang kakak berpesan agar dia berhati-hati dalam perjalanan, karena perjalanan ini adalah perjalanan yang panjang dan penuh dengan bahaya. Mereka pun akhirnya berangkat dan perjalanan menuju Mekah pun dimulai. Perjalanan dimulai dari Prancis menuju Italia, kemudian ke Slovenia, Kroasia, Yugoslavia, Bulgaria, Turki, Suriah, dan Yordania sebelum akhirnya tiba di Arab Saudi. Malam hari pun tiba. Perjalanan mereka sudah hampir sampai di Italia. Ayahnya tahu kalau Reda kecapean dan menyuruhnya untuk berhenti beristirahat. Tetapi Reda tidak mau karena kurang 1 jam lagi sudah sampai di Italia. Nah, tiba-tiba ayahnya menarik handrem dan itu membuat mobil menjadi oleng. Reda sangat marah atas perlakuan ayahnya. Di sini sangat terlihat bahwa Reda dan ayahnya memanglah tidak akrab. Akhirnya mereka pun beristirahat di pinggir jalan. Ketika Reda tertidur, diam-diam ayahnya mengambil handphone dan membuangnya. Hal itu dilakukan ayahnya karena agar dia fokus di perjalanan, agar dia tidak memikirkan mantan pacarnya terus, karena belum lama Reda baru saja putus dengan pacarnya. Keesokan harinya, mereka sarapan di pinggir jalan dan kembali melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, mereka tersesat dan mereka pun berdebat. Akhirnya, sang ayah memutuskan untuk beristirahat di tepi jalan. Pagi harinya, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Ayahnya berinisiatif untuk bertanya kepada wanita separuh baya di pinggir jalan. Akan tetapi, wanita itu langsung masuk ke dalam mobil. Wanita misterius itu tidak bisa diajak berkomunikasi, mungkin karena perbedaan bahasa. Singkat cerita, mereka pun sampai di Italia. Mereka meninggalkan wanita misterius itu di sebuah toko dan kembali melanjutkan perjalanan menuju negara selanjutnya. Mereka melewati perbukitan es dan mereka bermalam di sana. Reda mengeluh karena ia tak bisa tidur, cuacanya terlalu dingin. Tetapi tak ada pilihan yang lain, akhirnya dia pun tertidur juga. Keesokan harinya, Reda terbangun, akan tetapi mobilnya sudah tertimbun salju. Dia membangunkan ayahnya, tapi ayahnya tidak bangun juga. Tanpa pikir panjang, Reda membawa ke rumah sakit terdekat dan dirawat di sana. Setelah beberapa saat, ayahnya pun siuman dan mengajak Reda untuk kembali melanjutkan perjalanannya.
Mereka sampai ke negara Turki, tetapi mereka tidak lolos pemeriksaan karena paspor mereka bermasalah. Reda meminta polisi itu untuk melepaskan mereka dan melanjutkan perjalanan mereka, akan tetapi polisi itu menolak. Tiba-tiba ada lelaki parubaya datang membantu mereka, dan akhirnya mereka pun dapat lolos atas bantuan lelaki itu. Lelaki itu meminta untuk mengantarkan ia pulang ke rumahnya, dan Reda pun mengiyakannya. Mereka tiba di kediaman lelaki itu. Lelaki itu mengajak mereka mampir sebentar ke rumahnya. Ayah Reda yang sedari awal tidak percaya dengan orang itu pun menolak, tetapi tidak dengan Reda. Ia mau untuk mampir dan ayahnya pun menunggu di mobil. Ayah Reda yang kesal karena mereka malah asik-asikan di dalam akhirnya mengklaksonnya. Reda pun akhirnya keluar dan mengatakan kalau orang itu juga ingin ikut haji. Hal itu semakin membuat ayahnya tak percaya. Akan tetapi Reda meyakinkan ayahnya, orang itu bisa menguasai banyak bahasa dan bisa menjadi guide kita. Akhirnya ayahnya mengizinkan meskipun dia tak percaya dengan orang itu. Mereka singgah di Masjid Biru, masjid terbesar kedua setelah masjid di Mekah. Ayahnya menghampirinya dan mengatakan bahwa perjalanan ini bukanlah untuk main-main dan menyuruhnya untuk segera melanjutkan perjalanan. Malam hari pun tiba. Reda dan laki parubaya itu makan di sebuah restoran. Mereka minum minuman keras, sehingga itu membuat Reda menjadi mabuk. Keesokan harinya, Reda pun dibangunkan oleh ayahnya. Dan hal yang selama ini dikhawatirkan ayahnya pun terjadi. Semua uang mereka raib diambil lelaki parubaya itu, dan lelaki itu pun sudah pergi. Beberapa saat kemudian, Reda menemukan orang itu dan langsung melaporkan ke polisi setempat. Akan tetapi lelaki itu menyangkal atas tuduhan Reda dan ayahnya. Dan karena tidak ada bukti, akhirnya lelaki itu pun dibebaskan. Akibat hal itu, perjalanan mereka pun menjadi kacau. Perjalanan mereka masih panjang dan tidak ada uang lagi untuk bertahan. Ternyata ayahnya masih mempunyai sedikit simpanan uang di sabuknya. Dan uang itu digunakan sebagian untuk membeli bensin. Di tengah perjalanan, mereka berhenti untuk membeli domba. Saat mereka ingin menyembelih dombanya, tiba-tiba domba itu pun lari. Reda lari mengejarnya, akan tetapi domba itu sudah hilang entah kemana. Singkat cerita, ketika Reda sedang mencari foto mantannya yang mana foto itu sudah dibuang oleh ayahnya, tiba-tiba dia menemukan uang di bawah kursi mobil. Ayahnya bersikeras untuk tidak menggunakan uang itu karena itu bukan uang mereka, dan itu membuat Reda dan ayahnya bertengkar kembali. Reda akhirnya pergi meninggalkan ayahnya menuju bar di daerah setempat. Reda kembali mabuk-mabukan karena stres. Dia menari dengan wanita penghibur. Reda lalu membawanya pergi ke penginapannya. Ayah Reda memergokinya bersama dengan wanita itu, dan itu sangat membuat ayahnya marah dan kecewa. Keesokan harinya, ayahnya pergi sendirian meninggalkan Reda. Reda langsung menyusul dan meminta maaf. Reda membujuk untuk naik mobil bersamanya. Ayahnya pun akhirnya memaafkannya dan mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Mereka berhenti di pinggir jalan karena ayahnya hendak sholat. Dan Reda pun tidur dan bermimpi. Di dalam mimpinya, dia melihat ayahnya sedang menggembala domba. Reda berteriak memanggilnya. Akan tetapi ayahnya tidak menanggapinya. Lalu dia pun terbangun. Singkat cerita, mereka sudah sampai di Arab Saudi. Mereka bertemu dengan musafir yang lain. Mereka berkenalan dan mengobrol. Di sana, ayah Reda menceritakan bahwa dia sudah melewati puluhan negara dan jarak yang ditempuhnya kira-kira sudah mencapai 4.800 km. Mereka pun melanjutkan sholat berjamaah. Di saat mereka sedang sholat, Reda pun jalan-jalan di padang pasir dengan penuh kegalauan. Dia masih saja memikirkan mantannya. Singkat cerita, mereka sudah memasuki kota Mekah.
Di situ sangat nampak Reda dan ayahnya sangat lega. Ayah Reda bersiap-siap untuk melakukan haji. Bersamaan dengan banyak orang, ayah Reda berangkat menuju Mekah dengan menggunakan bus. Dan Reda pun menunggu di mobil sendirian. Di malam harinya, Reda kembali bermimpi ayahnya menggembala domba dan berlalu pergi meninggalkannya. Reda melihat para jemaah haji sudah mulai berdatangan kembali. Akan tetapi dia tidak melihat ayahnya di kerumunan orang-orang itu. Reda menaiki atap mobil untuk melihat lebih jelas lagi. Akan tetapi tetap ia tidak menemukan ayahnya. Keesokan harinya, Reda yang khawatir karena ayahnya mungkin tersesat, ia mencarinya ke Mekah menggunakan bis. Sesampainya di sana, dia langsung mencari ayahnya, berdesakan di antara jamaah haji lainnya. Polisi akhirnya menangkapnya dan membawanya ke sebuah ruangan. Ruangan itu berisi mayat-mayat jemaah haji. Polisi menyuruh mereka mencari ayahnya di antara banyak mayat-mayat itu. Dan akhirnya Reda menemukan jasad ayahnya di situ. Reda pun menangis sejadi-jadinya. Dia menyesali kenapa selama ini dia selalu bertengkar dengan ayahnya. Dan di saat keadaan sudah mulai membaik, malah ayahnya meninggal. Dan Reda pun akhirnya memandikan ayahnya dengan penuh kesedihan. Di akhir film, Reda sedang bersiap untuk meninggalkan Mekah dan pulang ke Prancis. Mobilnya pun dijual dan dia pulang menggunakan pesawat. Dia menuju bandara dengan menggunakan taksi. Dan akhirnya film pun tamat. Nah, gimana menurut kalian film ini? Kalau menurutku sih film ini sangat syarat dengan makna ya. Dari awal sampai akhir banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Oke, mungkin cukup sekian review film kali ini. Kalau kalian suka, dipencet ya like-nya. Jangan lupa subscribe, comment, and share agar channel ini semakin berkembang. Oke, bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.